Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya kalian semua? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran hadis mengenai ilmu tajwid. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran Al-Quran hadis. Semuanya bisa membuka halaman 57. Bab tentang belajar hukum bacaan idhar dan ikhfa. Untuk bab 5-nya ya. Tujuan pembelajaran untuk idhar dan ikhfa ini, tujuannya adalah untuk memahami pengertian idhar dan juga ikhfa, menyebutkan macam-macam huruf idhar dan ikhfa dan juga nanti akan diterapkan contohnya, melafalkan bacaan idhar dan juga ikhfa dalam sebuah surat pendek, ataupun surat yang tertera dalam buku paket. Untuk kompetensinya, yaitu menerapkan hukum bacaan idhar dan ikhfa, mempraktekkan secara langsung hukum bacaan idhar dan ikhfa. Untuk kompetensinya, dari semua tujuan itu, yaitu menjelaskan hukum bacaan, menyebutkan macam-macam huruf idhar dan ikhfa, dan melafalkannya secara langsung, bacaan idhar dan ikhfa. Ayo kita amati coba. Di situ ada sebuah gambar anak kecil yang sedang membaca Al-Quran. Apakah kalian tahu apa hukum orang yang mempelajari ilmu tajwid dan orang yang membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid yang benar? Pengertian ilmu tajwid yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Sedangkan hukum belajar ilmu tajwid dan menerapkannya adalah ketika kita mempelajari ilmu tajwid, hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu bagaimana? Fardu kifayah itu sebuah hukum yang apabila salah satu orang sudah melakukannya, maka yang lainnya juga gugur. Tetapi jangan melihat gugurnya, lihatlah kewajibannya untuk menuntut ilmu. Yang kedua, membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain hukumnya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, wajib menggunakan yang namanya kaidah-kaidah ilmu tajwid. Anak-anakku semuanya, ada yang tahu tidak tentang apa itu bacaan idhar dan bagaimana cara membacanya? Ya. Jadi, hukum nun sukun atau tanwin, ya, itu semuanya dalam ilmu tajwid ada 4. Yang pertama adalah idhar, yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah iqlab, dan yang keempat adalah ikhfa. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas 2 dari bacaan tersebut. Yang pertama adalah idhar. Dan untuk pertemuan selanjutnya adalah ikhfa. Apakah ada yang tahu apa itu idhar? Apakah ada yang tahu? Ayo kita coba untuk membahasnya. Idhar secara bahasa artinya jelas atau terang. Menurut istilah
Atau menurut ilmu tajwid, izhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin, fathah tanwin, kasroh tanwin, bertemu dengan salah satu dari huruf 6. Apa saja hurufnya? Hamzah, ha, kha, ain, ghin, dan ha. Dan cara membacanya adalah jelas tanpa mendengung sedikit pun. Keenam huruf tersebut dari hamzah, ha, kha, ain, ghin, dan ha itu disebut juga dengan huruf halqi. Dinamakan huruf halqi karena makharijil hurufnya atau tempat keluarnya huruf tersebut itu berada pada tenggorokan. Jadi arti halqi itu adalah tenggorokan. Sampai sini ada pertanyaan? Alhamdulillah semuanya sudah paham. Kita lanjutkan. Contoh bacaan idhar. Pak Guru tampakkan ada 4 bacaan idhar. Dari nun sukun sampai tanwin semuanya. Contoh bacaan idhar yang pertama. Waman aroda. Di situ ada salah satu bacaan idhar, yaitu nun sukun bertemu dengan alif. Atau nun sukun bertemu dengan hamzah. Bacaan yang kedua adalah haliman ghafuron. Di situ ada fathah tanwin bertemu dengan ghin. Untuk yang ketiga adalah bimathalin illa. Terdapat bacaan idhar karena ada kasroh tanwin bertemu dengan hamzah. Sama dengan tadi, cuman ini bedanya kasroh tanwin yang tadi nun sukun. Yang keempat adalah ghafurun halimun, yaitu ada dhammah tanwin bertemu dengan ha. Ingat ya, idhar itu adalah nun sukun atau tanwin. Jadi nun sukun atau tanwin, ya. Nun sukun atau tanwin dulu. Nun sukun atau tanwin, tanwin itu ada 3, ada dhammah tanwin, kasroh tanwin, dan juga fathah tanwin. Ya, kita cermati bacaan ini. Saya ulangi, waman aroda, ini nun sukun. Ya, bertemu dengan hamzah. Kita cari, ini nun sukunnya. Bertemu dengan hamzah yang berada di pojokan sini. Nah, ini hamzahnya. Jadi ada nun sukun bertemu dengan hamzah atau alif. Paham? Yang kedua adalah haliman ghafuron. Ada fathah tanwin bertemu dengan ghin. Ya, ini fathah tanwinnya yang sudah saya lingkari bertemu dengan ghin. Nah, untuk yang ketiga bimasalin illa, yaitu kasroh tanwin bertemu dengan hamzah ataupun alif. Kasroh tanwin bertemu dengan hamzah atau alif tadi. Selanjutnya adalah ghafurun halimun, yaitu dhammah tanwin bertemu dengan ha. Ya, diingat-ingat. Jadi nun sukun atau tanwin. Ketika tidak ada nun sukun berarti kita cari tanwinnya. Depannya ada huruf apa? Semuanya paham? Kita lanjutkan ya. Menerapkan bacaan idhar pada surat Al-Ghashiyah ayat 1 sampai ayat 10. Sudah siap semuanya? Coba bisa dibuka untuk surat Al-Ghashiyah-nya di buku paket. Dicari, sudah ketemu? Yuk, baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Amilatun nasibah.
tasla naron hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju' wujuhu yawma idin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Ya, sampai situ. Di situ terdapat beberapa bacaan idhar. Nanti kalian bisa mencari. Kalian akan diberi sebuah kertas dan di situ ada tabelnya. Bisa berdiskusi dengan temannya. Cari bacaan-bacaan idhar yang ada di dalam teks atau dalam surat Al-Ghasyiyah. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada bacaan idhar, kita ingat kembali bahwa bacaan idhar adalah suatu hukum ilmu tajwid yang apabila ada nun sukun atau tanwir bertemu dengan salah satu huruf halqi, yaitu hamzah, ha, kha, ain, dan juga ha, dan dibaca dengan bacaan yang jelas. Dan huruf 6 tersebut dinamakan huruf halqi karena huruf yang keluar dari tenggorokan. Mari kita tutup untuk pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Kami akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.